Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat asa orang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat pagi, Jojo Ahmad Bantakrina, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan merenungkannya. Sebelum kita mulai aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini, sebentar kami akan mendengarkan sabaan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara, Petrus dalam kitabnya ini memberikan pemahaman dan pengajaran tentang inti dari iman Kristen. Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak dapat melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita.
kita telah diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini, saudara, menjadi alasan kita berharap demikian, yaitu tentang kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita, keselamatan kita pada ide hidup yang penuh pengharapan. Istilah dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan berarti harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah, lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu. Hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari Juru Selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksudkan untuk menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akan kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Saudara, hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Dan berlanjut pada saat ini, Yesus itu hidup dan bertahan selamanya. Yesus menjanjikan hidup kekekalan pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputusasaan, meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saudara, objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usang termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya, tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Saudara, manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan akan masa depan. Di dunia menyimpang ini, ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh dengan pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus oleh kuasa firman Allah dan pendiaman Roh Kudus. Harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita.
pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan, meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita, tetapi sekarang kita hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Saudara, harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan keselamatan kita dan harapan hidup kita. Oleh karena itu, berharaplah terus kepada Yesus agar Dia memberikan kita keselamatan yang kekal. Tetap mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk tetap menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk senantiasa boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama untuk mendoakan pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Jampin. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Jampin. Tuhan memberkati Pertua Diaken bersama dengan seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial, pemain musik, song leader, dan seluruh saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan di GBKP Runggun Jampin, dan Pendeta EP Sembiring yang saat ini sedang membantu pelayanan di GBKP Runggun Jampin bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati pelayanan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Jampin agar terus bersemangat dalam pelayanan yang mereka lakukan, dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan di gereja. Bapa, kami ingin berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dan memberikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap melakukan aktivitas kami dengan baik dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita sekalian. Jojoa Manbanta Krina.